Berlatar di kampung halamannya Lisa Blackpink, kisah akan berfokus pada seorang siswi SMA bernama Lin yang merupakan gadis jenius yang sudah meraih banyak prestasi, terutama dalam bidang matematika, di mana saat ini Lin ditemani sang ayah sedang menghadap seorang kepala sekolah di sekolah baru yang dianggap sebagai sekolah paling elit di Thailand. แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับหนึ่ง Lin pun menunjukkan kelebihannya dalam bidang matematika ketika dia melakukan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan ayahnya untuk dirinya bisa bersekolah di sini. Sang ayah sempat merasa tak enak di hadapan ibu sekolah, meski pada akhirnya beliau secara istimewa mentiadakan uang sekolah khusus untuk siswi jenius seperti si Lin ini. ไปกับ8 เดือน 170 วัน ถ้าให้เรียนฟรีล่ะคะ Dia bernama Grace, siswi dengan kecerdasan standar yang akan menjadi teman baru pertamanya di sekolah ini, yang setelah beberapa waktu berlalu, keduanya pun menjadi sahabat baik, hingga pada satu ketika Grace mengeluhkan tentang nilai matematikanya yang busuk alias jelek, di mana Lin yang terkenal sebagai siswi beasiswa yang jenius pun diminta untuk menjadi guru lesnya agar nilai matematika Grace menjadi pulih kembali. Tibalah waktu yang menegangkan, yaitu ujian. Grace yang suka malaweng alias tidak serius fokus belajar pun tetap saja pusing dengan soal-soal ujiannya, di mana Lin yang sudah mengajarinya pun merasa seolah memiliki tanggung jawab atas hasil dari nilai ujian Grace, sehingga Lin nekat berbagi jawaban kepada Grace dengan cara yang tidak kalah cerdas namun sangat beresiko tinggi untuk ketahuan. Dia bernama Pat, tidak pakai kop, anak orang kaya sekaligus pacar Grace yang sama-sama satu kelas. Sebagai anak orang berduit, Pat tentunya ingin memiliki nilai bagus secara instan, seperti yang Lin lakukan kepada Grace, yang tentunya Pat tidak memintanya secara cuma-cuma, melainkan akan membayar sekitar 3.000 baht atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk satu mata pelajaran, di mana Pat masih memiliki 5 teman lagi yang pasti bersedia membayar, sehingga setelah dijumlah jamleh, Lin bisa mendapatkan uang sebanyak 234.000 baht atau sekitar 100 juta rupiah untuk per satu semester. Kedua orang tua Lin sendiri sudah bercerai. Ayah Lin berprofesi sebagai seorang guru dengan gaji yang terbilang pas-pasan. Lin sempat terkejut saat melihat sang ayah tidak memberitahunya tentang biaya pendaftaran atau katanya perawatan sebesar 200.000 baht atau sekitar 80 juta rupiah untuk Lin bisa sekolah di sini. Memang dia adalah murid beasiswa, tapi faktanya masih ada biaya tetek bengek lain yang tidak bisa ditanggung oleh dana beasiswa, sehingga itu menjadi pertimbangan berat bagi Lin untuk menerima tawaran Pat dan kawan-kawan, yang pada akhirnya Lin pun menyetujui kesepakatan untuk memberikan contekan dalam setiap ujian. Sebagai siswi jenius, Lin memiliki metode sendiri untuk berbagi jawaban, yaitu dengan menggunakan kode piano dalam bentuk ketukan jari, sehingga Pat dan kawan-kawan hanya perlu menghafal setiap gerakan yang masing-masing melambangkan huruf ABCD, yang ketika waktu ujian tiba, mereka pun berhasil menjawab semua pertanyaan dengan baik, yang alhasil para orang tua mereka pun memberikan berbagai hadiah atas nilai bagus yang didapatkan. Sukses dengan ujian pertama, Lin pun mendapat tambahan murid baru yang ingin ikut les piano dengannya. Ingat, les piano di sini adalah istilah untuk mereka yang ingin mendapatkan bantuan Lin, sehingga dalam waktu yang terbilang singkat, saldo rekening Lin pun terisi penuh, bahkan mampu membelikan baju baru untuk sang ayah dengan alasan yang sama, yaitu dari hasil mengajar les piano untuk teman-teman sekolahnya. Semuanya nampak baik-baik saja sampai muncul seorang murid beasiswa baru bernama Beng yang memiliki prestasi dan kecerdasan sama seperti si Lin. Mereka berdua mewakili sekolah untuk ikut dalam sebuah acara edukasi berjudul Remaja Jenius, di mana keduanya berhasil memenangkan lomba tersebut dan dipanggil secara khusus oleh ibu kepala sekolah yang menyampaikan sebuah berita bagus bahwa tahun depan kedutaan Singapura menawarkan beasiswa penuh untuk murid berprestasi, di mana murid tersebut akan bisa berkuliah sampai mendapat gelar doktor. Namun masalahnya adalah hanya ada satu tempat untuk satu orang yang bisa mendapatkan beasiswa tersebut, sehingga jika dalam lomba tadi mereka adalah teman, maka mulai sekarang keduanya menjadi saingan untuk siapa berhasil mendapatkan beasiswa penuh tersebut. Sama seperti Lin, Beng adalah murid cerdas yang lahir dari keluarga menengah ke bawah, namun ada sebuah perbedaan besar di antara mereka berdua, yaitu kejujuran, yang meskipun keduanya sama-sama cerdas, Beng adalah murid jujur yang memiliki prinsip, disiplin, dan berdikari. เดี๋ยวกูจ่ายเงินมึง มึงก็รีบอ่านดิ ไอ้แบงค์
Tiba waktu ujian, Beng pun melihat seorang murid berkacamata mencontek jawaban dari Lin sehingga dia memutuskan untuk memberitahu Lin tentang hal itu tanpa tahu bahwa Lin memang dengan sengaja melakukannya. เหลือเวลาอีก30 นาทีนะครับ Setelah Beng keluar dan situasi sudah aman, Lin pun langsung beraksi dengan kode pianonya yang karena si murid berkacamata ini terlalu boloho untuk bisa mengingat kode pianonya, Lin harus memberikan treatment khusus kepada bocah satu ini yang dengan menukar lembar jawabannya dengan si kacamata tepat saat bapak pengawas dipenuhi oleh murid lain yang sedang menyerahkan lembarannya. เหลือเวลาอีก 10 นาที Meski merepotkan, Lin pada akhirnya berhasil membantu mereka semua dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai guru les piano dalam tanda kutip. Namun masalah pun timbul ketika Beng yang comel melaporkan kecurangan si kacamata terhadap Lin yang setelah diteliti, akhirnya Lin pun ketahuan telah dengan sengaja membantu si kacamata mengisi lembar ujiannya. Sang ayah pun dipanggil ke sekolah, beasiswa ke Singapura untuk Lin pun dibatalkan, sang ayah dipermalukan. Yang semua ini tidak akan terjadi apabila Beng tidak mengadu dan comel tentang apa yang dilihatnya. Meskipun tindakan Beng sudah sangat benar dan jujur, tetapi Lin kini sangat membencinya dan menganggap jika Beng hanya ingin menjadi pemenang untuk mendapatkan beasiswa ke Singapura tersebut. Beberapa waktu berlalu setelah masalah itu sudah mereda, Grace mengundang Lin untuk makan malam di hotel yang tentu saja ada udang di balik batu, yakni untuk meminta bantuan. Ternyata kedua orang tua Pat menganggap Grace lah orang yang membantu Pat mendapatkan nilai bagus. Pat akan kuliah di Boston, Amerika Serikat. Grace diminta untuk satu kampus dengannya. Semua biaya akan mereka berdua tanggung, asalkan Grace bisa membantunya lolos ujian STIC atau ujian untuk bisa berkuliah di luar negeri. Sempat akan menolak permintaan Grace dikarenakan ujian STIC tidak sama dengan ujian sekolah biasa dan metode yang sama alias kode piano tidak akan berguna di sana. Namun Lin seketika berubah pikiran ketika tak sengaja melihat seorang bule video callan dengan anaknya dengan zona waktu yang berbeda, hingga akhirnya dia menemukan sebuah ide brilian untuk dirinya bisa meraup uang lebih besar dari apa yang bisa dia dapatkan sebelumnya. Ujian STIC dilakukan pada waktu dan tanggal yang sama, namun karena adanya zona waktu, maka akan ada beberapa negara yang lebih dulu melakukannya seperti contohnya Australia. Apabila Lin terbang ke Australia, mengerjakan soalnya, mengirim jawabannya kepada Grace dan Pat, maka tidak hanya mereka berdua saja yang bisa mendapatkan jawabannya, melainkan akan ada banyak orang yang mau untuk membayar jawaban ini, sehingga Lin bersedia untuk membantu mereka berdua, asalkan Grace dan Pat bisa mendapatkan orang yang mau membayar tinggi untuk jawaban-jawaban tersebut, yang alhasil Pat dan Grace bisa kuliah di luar negeri. Lin pun diuntungkan dengan uang yang akan didapatkan dari para klien alias murid-murid yang ingin lolos ujian STIC. เราจะไปบอสตันกับพวกแกด้วยอะ Masuk ke permasalahan kedua, peserta ujian STIC hanya diperbolehkan membawa pensil 2B, penghapus, nomor identitas ujian, dan paspor. Ponsel jelas dilarang, sehingga Lin mau tidak mau harus mengingat semua jawaban di kepalanya, yang karena Lin bukan HP ROG dengan memori internal 1 TB, maka Lin hanya bisa mengingat setengah dari jawabannya, yang pastinya Lin tidak bisa melakukan ini sendirian, tetapi ada satu orang yang bisa membantunya, yaitu Beng, yang kebetulan sedang mengalami musibah ketika dia dikeroyok oleh 2 preman dan dibuang ke TPA, yang mengakibatkan dirinya gagal mendapatkan beasiswa akibat tidak bisa menghadiri pertemuan dengan kedutaan Singapura. Sehingga ketika Beng ditawari kesempatan untuk mendapatkan uang banyak dan kuliah pakai uang sendiri, Beng langsung menerima tawaran mereka bertiga. แล้วเราจะได้เท่าไหร่ 1,000,000 Lanjut ke permasalahan ketiga, yaitu tentang cara bagaimana Pat dan Grace dan para murid membawa jawabannya ke dalam kelas. Lin yang jenius sudah memikirkan hal tersebut, yaitu dengan menggunakan kode barcode pada pensil 2B. Sama seperti kode piano, terdapat kode khusus untuk mereka bisa mengetahui A, B, C, atau D hanya dengan melihat garis pada barcode yang sudah dicetak sebelumnya. ดินสอ4แท่งจะแทนช้อยคำตอบของคำตอบ4 section Selanjutnya, Lin dan Beng pun melakukan latihan mengerjakan soal STIC dilanjut dengan mengingat semua jawaban yang sudah dikerjakan, kemudian pergi ke toilet untuk mengambil ponsel yang disembunyikan, lalu mengetik dengan cepat jawaban yang ada di kepala mereka, sehingga Grace dan Pat yang berada di Thailand bisa langsung merubah jawaban tersebut ke dalam bentuk kode barcode, mencetaknya pada kertas kecil, menempelkannya pada pensil 2B, dan membagikannya pada para klien, sehingga mereka bisa mengikuti ujian STIC tepat pada waktunya.
Terakhir, mereka pun melakukan simulasi apabila ketahuan di mana Pet harus berpura-pura menangis secara natural dilanjutkan dengan beralibi bahwa dirinya sama sekali tidak mengenalin, apalagi si Beng yang secara tak sengaja Pet keceplosan saat menyebutkan Beng hanya seorang undang yang dibuang ke tempat sampah, yang akhirnya terungkaplah jika insiden tersebut adalah ulah dari si Pet yang ingin agar Beng gagal menerima beasiswa Singapura, sehingga pada akhirnya dia akan menerima tawaran rencana ini supaya bisa kuliah pakai uang sendiri. แบงค์หยุดก่อนคุยกันก่อนแบงค์คุยกันก่อน Sempat akan pergi dan tak mau ikut rencana, Beng akhirnya pergi ke Australia bersama dengan Lin setelah menyadari bahwa meski dia gagal dapat beasiswa ke Singapura, setidaknya rencana ini ada uang di dalamnya yang tentunya bisa dia pakai untuk membantu usaha ibunya sekaligus kuliah pakai uang sendiri. Setibanya di Australia, mereka berdua pun melihat berita tentang kabar mengenai soal STIC yang bocor sebelum ujian, di mana pihaknya akan memperketat keamanan selama ujian berlangsung, sehingga ini menjadi tantangan baru untuk Lin dan Beng yang harus benar-benar rapi dalam melakukan rencana ini. Tiba waktu ujian, Lin dan Beng hanya punya waktu 45 menit untuk mengerjakan semua soal dan menghafalnya, di mana hal itu merupakan sesuatu hal yang mustahil dikerjakan oleh saya pribadi yang hanya punya kapasitas memori setara dengan HP second harga 2 jutaan. Namun untuk mereka berdua, hal tersebut bukanlah masalah yang berarti, sehingga ketika sudah selesai menghafal semua jawabannya, mereka berdua langsung pergi ke toilet untuk mengirimkan semua jawaban tersebut yang langsung dicetak oleh Pet dan Grace yang sudah berada di percetakan. Memasuki ujian bagian kedua, Lin dan Beng nampak keringetan, pertanda otak mereka sudah mulai ngeheng. Namun hal itu bisa diatasi dengan baik sampai muncul masalah baru saat toilet wanita penuh yang membuat Lin harus mengantri, sedangkan Beng mulai dicurigai oleh pihak keamanan yang sedari tadi mengawasi CCTV, hingga pada akhirnya Beng pun harus ketahuan dan dianggap telah melakukan kecurangan dalam ujian ini. Memasuki ujian bagian ketiga alias terakhir, Lin menjadi satu-satunya harapan untuk rencana ini bisa berhasil, di mana dia mau tidak mau harus menghafal seluruh jawaban di dalam kepalanya yang dengan metode piano dan mengubah semua jawaban menjadi sebuah lagu. Lin pun berhasil mengatasinya, namun dia harus segera keluar kelas sebelum waktunya terlambat, yang dengan berpura-pura muntah, Lin pun langsung keluar begitu saja hingga dikejar oleh pihak keamanan yang juga mulai curiga terhadapnya. Lin berhasil menghindari kecurigaan dengan alibi sedang sumilangan akibat datang bulan, sementara Beng harus ikhlas menerima kenyataan dilarang mengikuti ujian STIC selamanya, yang ketika Lin kembali ke Thailand, di sana sudah ada Pet dan Grace yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan tanpa tahu seperti apa kesulitan dan resiko yang harus Lin dan Beng hadapi, sehingga ketika Lin sudah merasa capek dengan mereka berdua, dia pun memilih untuk pergi dan tidak ingin mengenal mereka berdua lagi. Imbas dari kejadian itu, Beng pun dikeluarkan dari sekolah, sementara Pet, Grace, dan anak-anak orang kaya lain lulus dengan nilai sempurna dan resmi kuliah di luar negeri, di mana Lin sendiri memutuskan untuk ambil kuliah bidang pendidikan supaya menjadi seorang guru seperti ayahnya. Yang di tengah rasa bersalah atas hal buruk yang sudah dilakukannya, Lin pun diundang Beng datang ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Dan alangkah terkejutnya Lin saat mengetahui jika Beng yang di awal memiliki sifat disiplin, taat, dan penuh kejujuran kini berubah menjadi sosok curang dan mata duitan setelah kejadian kemarin. Yang hal itu dibuktikan ketika dia mengajak Lin untuk melakukan hal yang sama seperti kemarin, tapi dengan skala dan uang yang lebih besar dan tentunya lebih aman, yaitu dengan mengikuti ujian GAT-PAT atau ujian untuk bisa masuk ke universitas dalam negeri. Fakta bahwa Beng sudah kehilangan beasiswa dan dikeluarkan dari sekolah membuat tidak memiliki pilihan lain selain menghasilkan uang yang banyak dari cara seperti kemarin demi bisa meringankan beban ibunya. Namun Lin yang sudah benar-benar capek dan tidak ingin mengecewakan sang ayah pun menolak tawaran tersebut dan justru memilih untuk mengadukan kecurangan dia dan teman-temannya, persis seperti yang Beng lakukan ketika mengadukan kecurangan Lin kepada ibu kepala sekolah. Are you ready? Tamat.
ending yang cukup mengsawadikapkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kejujuran. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia, nilainya tetap dan tidak fluktuatif. Gunakan dalam setiap transaksi kehidupan agar Anda mendapat poin reward berupa kepercayaan. Saya John mewakili mantan murid di sekolah yang pernah darmaji alias dahar 5 ngaku hiji alias makan 5 ngaku 1, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, tusuk gigi singa laut. Cuau, cuau, cuau.